Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa berjumpa lagi dan bertemu lagi di materi bimbingan konseling. Gimana kabarnya anak-anakku sekalian? Pastinya kalian semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Harapan kami semuanya, Bapak Ibu guru juga begitu. Jadi selalu jaga kondisi kesehatan kita, jaga kondisi tubuh kita, biar kita bisa menghadapi segala aktivitas dengan sempurna, dengan nyaman, dan tidak ada halangan apapun. Lebih-lebih ketika kita pembelajaran, mudah-mudahan selalu kita dalam kondisi sehat walafiat dalam menerima ilmu yang akan diberikan ke kita selama ini. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita akan melanjutkan materi kita yang terakhir di pertemuan yang ketiga tentang tetap bahagia di tengah pandemi COVID-19 ini. Untuk itu mari kita ikuti secara anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan 7 tips tentang kiat-kiat atau cara membahagiakan diri kita ketika masa pandemi. Yang kelima, kemarin kita sudah nomor 1 sampai 4, kemudian yang sekarang yang kelima kita lanjutkan, yakni menghubungi keluarga atau saudara atau orang yang terdekat via video call ataupun via telepon dan lain sebagainya. Buat yang memutuskan untuk nggak mudik ataupun pulang kampung, jangan lupa kita tetap bisa menghubungi keluarga, saudara dan teman-teman kita dengan video call maupun dengan telepon lewat WA ataupun apapun. Kemudian berinteraksi dengan mereka atau orang yang kita sayangi, berinteraksi dengan lebih-lebih orang tua dan sebagainya, itu bisa membuat kita jadi merasa positif dan tetap bahagia melihat bahwa mereka semua baik-baik saja ketika kita telepon, kita tanya kabarnya. Jadi orang yang kita sayangi, terutama keluarga kita, dalam kondisi sehat, maka akan membuat kita jadi semangat untuk selalu sehat dan bertahan untuk selalu sehat. Dan anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, jadi penting untuk komunikasi dengan keluarga kita pada saat ini. Apabila kita jauh dari keluarga ataupun jauh dengan kakak, adik dan sebagainya, apalagi orang tua, maka cara membahagiakan adalah dengan menghubungi pihak keluarga atau orang-orang yang kita sayangi dengan telepon maupun dengan video call ataupun dengan cara yang lain. Kemudian kita lanjutkan yang keenam, yakni dengan cara jangan mencari rasa bahagia dengan shopping atau dengan berbelanja. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, ketika kita sedang dalam kondisi tidak baik, kemudian kita lantas merasa bahwa dengan membeli sesuatu maka kita akan merasa bahagia, ketika ternyata dengan membeli satu barang tidak membawa kebahagiaan seperti yang sebelumnya, kita kira-kira pun lantas mempertimbangkan untuk membeli barang lain lagi. Begitu akan berulang. Itulah akar dari perilaku impulsive buying atau hingga jadinya mari-mari atau rawis-wis atau enggak selesai-selesai, belanja yang enggak ada ujungnya pangkalnya. Makanya ada baiknya ketika kita akan membeli sesuatu harus dipertimbangkan lagi. Kalau nafsu untuk membeli sesuatu muncul, apakah memang butuh atau sekedar ingin belanja atas nama membahagiakan diri sendiri? Kalaupun memang jawabannya yang terakhir adalah coba kita urungkan dulu, cari kesenangan dari hal lain selain belanja, karena bagaimanapun kita perlu untuk lebih berhemat di zaman yang sekarang ini. Jadi jangan pakai alasan ketika kita belanja ataupun shopping itu membuat kita bahagia. Memang 1-2 kali kita membuat kita bahagia, namun tidak akan ada ujungnya semuanya itu. Iya, kalau misalnya dana kita, uang kita banyak, maka kita tidak masalah untuk beli barang apapun. Namun yang jadi kendala adalah apabila dana kita, perekonomiannya kita menengah ke bawah atau sedikit ataupun agak
sekiranya kurang, maka kita harus berhemat di dalam membelanjakan sesuatu. Yang terakhir, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, yakni intinya adalah tetap kita bersyukur dalam kondisi apapun. Ada kepentingannya juga buat kita untuk tetap bersyukur di saat kondisi seperti ini, apalagi kondisi pandemi COVID-19 ini. Ada banyak yang bisa disyukuri. Bersyukur masih bisa berada di dalam rumah bersama keluarga, bersyukur masih tersedia makanan yang bisa disantap dengan nikmat, bersyukur masih bisa tidur dengan nyenyak, dan bersyukur masih bisa mendampingi anak-anak atau teman-teman dan bisa mendampingi adik-adik ketika belajar daring. Kemudian bersyukur masih bisa menjalankan ibadah puasa dan sebagainya. Rasa syukur bisa menjadi pangkal dari semua perasaan bahagia yang tersembunyi. Maka lakukanlah sesering mungkin agar kita tetap bahagia di masa sulit seperti ini. Jadi intinya semuanya itu adalah kita tetap bersyukur dalam kondisi apapun. Itu kuncinya. Kalau kita bersyukur dalam kondisi apapun, maka kondisi apapun yang menghalangi kita, yang menimpa kita, semuanya pasti akan berlalu. Ingat, badai pasti akan berlalu, kesulitan pasti akan berlalu. Seperti itu. Itulah anak-anakku sekalian yang kami sampaikan, dan intinya adalah mari kita pandai-pandai bersyukur, pandai-pandai memanfaatkan waktu, dan kita jaga kondisi kita, jaga pribadi kita yang jauh lebih baik lagi. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, sebagai langkah kita yang terakhir, maka ini ada pertanyaan yang perlu kalian jawab, dan tolong jawaban tersebut dituliskan di buku tugas BK. Ditulis. Ya, pertanyaannya yakni yang pertama, jelaskan cara kamu dalam menghadapi segala aktivitas di masa pandemi ini. Tolong dijelaskan. Ketika kamu beraktivitas, bagaimana cara kamu dalam menghadapinya di masa pandemi ini. Kemudian yang kedua, bagaimana cara kamu memunculkan kebahagiaan di masa pandemi ini. Tolong dijelaskan. Itu tolong kalian jawab dengan apa yang sudah kami sampaikan. Tolong jawabannya ditulis di buku tugas. Sekali lagi, semua ini pertanyaan adalah sebagai flashback untuk apakah materi yang sudah disampaikan itu bisa mengena ke kita semuanya. Anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah, demikianlah yang dapat saya sampaikan, dan mohon maaf. Tetap semangat dalam kondisi apapun, jaga kesehatan dan selalu jaga protokol kesehatan. Demikian akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.